Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai transformasi digital dan artificial intelligence atau AI dalam kesehatan global. Di sini, saya Aska Mahira sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Presentasi ini merupakan rangkuman dari hasil diskusi kelompok kami yang membahas kondisi penerapan transformasi digital di pelayanan kesehatan Indonesia, peran AI dalam mendukung diagnosis dan pengambilan keputusan medis, serta berbagai macam manfaat, tantangan, dan isu etika yang menyertainya. Kami berharap melalui presentasi kami, kalian dapat memperoleh gambaran mengenai bagaimana transformasi digital dan AI berpengaruh terhadap kualitas dan akses pelayanan kesehatan, sekaligus menjadi bahan refleksi bersama dalam konteks kesehatan global. Untuk itu, langsung saja kita mulai presentasi kami. Di mana anggota kelompok kami ada Fitri Nopitasari, Fibri Alfira, Adelia Maharani, Ika Desi, saya sendiri Aska Mahira, kemudian ada Meli Nurul, Melisa Putri, Santika Jaisan, Amanah Tiastata, Abdullah Fikri Jafal, dan yang terakhir Nada Syawaliani. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai apa itu transformasi digital, akan dijelaskan oleh teman saya, Melisa. Apa itu transformasi digital? Nah, transformasi digital ini dalam dunia kesehatan adalah pemanfaat teknologi digital untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Tujuannya supaya pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan keputusan medis bisa diambil berdasarkan data yang akurat. Nah, contohnya sekarang sudah ada rekam medis elektronik, jadi data pasien tidak lagi ditulis manual dan lebih mudah diakses oleh tenaga kesehatan. Ada juga telemedicine yang memungkinkan pasien konsultasi dengan dokter tanpa harus datang langsung ke rumah sakit atau puskesmas. Selain itu, ada aplikasi kesehatan yang membantu masyarakat memantau kondisi kesehatannya sendiri. Nah, transportasi digital juga melibatkan AI dan pengelolaan data untuk membantu tenaga kesehatan dalam menganalisis penyakit dan mengambil keputusan. Tapi perlu kita ingat, teknologi ini bukan untuk menggantikan tenaga kesehatan, melainkan sebagai alat bantu agar pelayanan lebih efisien, tepat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, transformasi digital juga mencakup big data dan kecerdasan buatan atau AI yang digunakan untuk menganalisis data kesehatan, membantu proses diagnosis, dan mendukung pengambilan keputusan medis. Ada juga Internet of Things atau IoT, seperti alat kesehatan yang terhubung ke internet untuk memantau kondisi pasien secara real-time. Intinya, transformasi digital bukan untuk menggantikan tenaga kesehatan, tetapi sebagai alat bantu agar pelayanan kesehatan lebih cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Next. Oke, untuk poin kedua itu ada kondisi transformasi digital di Indonesia. Saat ini sektor kesehatan di Indonesia sudah mulai mengalami transformasi digital. Itu tuh bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mempermudah pencatatan data, serta mempercepat akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun penerapannya masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada puskesmas, di sini ada digitalisasi sudah diterapkan melalui penggunaan sistem seperti SIMPOS, HIS, dan pendaftaran online. Sistem ini itu membantu petugas dalam kegiatan administrasi dan pelaporan data kesehatan. Meski begitu, pemanfaatan teknologi ini masih terbatas dan belum optimal. Nah, untuk rumah sakit, di situ transformasi digital sudah berjalan lebih maju. Rumah sakit telah menggunakan IMR, SIM-RS, dan layanan telemedicine, serta terintegrasi dalam platform Satu Sehat. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara daerah di mana rumah sakit di kota besar lebih siap dibandingkan rumah sakit yang berada di daerah 3T. Demikian, next. Selanjutnya yaitu peran AI dalam pelayanan kesehatan.
Pada bagian ini, kita bisa lihat bahwa AI punya peran cukup penting dalam pelayanan kesehatan, terutama sebagai alat bantu tenaga medis. AI mampu menganalisis data medis dan rekam medis elektronik dalam jumlah besar dengan lebih cepat, sehingga membantu proses screening awal dan deteksi dini penyakit. Misalnya di bidang radiologi. Selain itu, AI juga digunakan sebagai clinical decision support system yang bisa memberikan rekomendasi berbasis data dan memprediksi resiko kesehatan pasien. Tapi perlu digarisbawahi, AI bukan pengganti dokter. Keputusan akhir tetap ada di tenaga medis. Sementara AI berfungsi untuk membantu agar pelayanan jadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Next. Kemudian pada bagian ini saya dan teman saya akan membahas tentang manfaat dan tantangan penerapan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI dalam pelayanan kesehatan, khususnya dari sudut pandang hasil FGD diskusi FGD kelompok kami. Dari sisi manfaat, digitalisasi dan AI memberikan dampak positif yang cukup signifikan. Pertama, teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan. Proses pendaftaran, pencatatan data pasien, hingga pelaporan menjadi lebih cepat dan terstruktur dibandingkan sistem manual. Kedua, pemanfaatan AI dapat membantu meningkatkan akurasi diagnosis, terutama pada pemeriksaan berbasis data seperti radiologi, screening awal penyakit, dan analisis rekam medis elektronik. AI berperan sebagai sistem pendukung keputusan klinis yang membantu tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Kemudian, selain itu, digitalisasi juga memperluas akses layanan kesehatan, terutama melalui telemedicine dan sistem rujukan digital, sehingga masyarakat di wilayah terpencil memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian yang terakhir, yaitu berkurangnya beban administrasi tenaga kesehatan, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pelayanan langsung kepada pasien. Kemudian tantangan akan dijelaskan oleh teman saya, Fibri. Namun, di balik berbagai manfaat tadi, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi. Tantangan utama itu adalah literasi digital sumber daya manusia, yang dimana tidak semua tenaga kesehatan ini siap atau terbiasa menggunakan teknologi digital dan AI, sehingga membutuhkan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Lalu juga tantangan berikutnya itu adalah infrastruktur yang belum merata, di mana khususnya itu di daerah 3T, yang dimana keterbatasan jaringan internet dan listrik dapat menghambat implementasi sistem digital secara optimal. Selain itu, ketergantungan pada sistem digital juga dapat menimbulkan risiko seperti gangguan jaringan atau error sistem yang justru dapat menghambat pelayanan pasien. Oleh karena itu, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, digitalisasi dan AI ini memang sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi penerapannya harus disertai dengan kesiapan SDM, pemerataan infrastruktur, serta pengelolaan sistem yang baik. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan teknologi ini dapat benar-benar menjadi alat bantu yang mendukung pelayanan kesehatan yang efektif dan juga manusiawi. Next. Kemudian untuk kesiapan infrastruktur dan SDM, di perkotaan itu sudah relatif siap. Namun untuk di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar itu terdapat beberapa kendala, yaitu yang pertama seperti internet dan listrik. Eh, jadi di beberapa daerah terpencil itu akses listrik dan internet masih sulit dijangkau, sehingga layanan kesehatan berbasis digital belum bisa digunakan secara optimal. Kemudian untuk poin kedua yaitu pelatihan SDM masih minim itu tenaga kesehatan